可知萧炎哥哥现在何处？萧炎少爷或许不用多久就会来到迦南学院。小子，去哪儿？叫寒风吧。老师，怎么了？快找掩体拖起来！我与你无冤无仇，为何追杀我？Oke guys, penganut geng fuckboy kumpul ya. Karena hari ini saatnya kita berjumpa lagi dengan Lord Fuckboy kita alias Raden Mas Xiaoyan Hadiningrat dalam pembahasan Donghua Battle Shock The Heaven season kelima. Nah, untuk memulai pembahasan yang kali ini kita harus review dulu beberapa alur cerita terakhir di season sebelumnya, yaitu season spesial perjanjian 3 tahun. Dalam BTTH, perjanjian 3 tahun diceritakan Xiaoyan berhasil memenangkan perjanjian 3 tahun melawan Nalan Yandran. Namun hal itu membuat Yunleng, si tetua agung sekte Yunlan, tidak terima dan malah cari gara-gara dengan Xiaoyan dengan menyakiti keluarga Xiao dan membuat nyawa ayahnya jadi terancam. Saking marahnya, Xiaoyan pun akhirnya membunuh Yunleng dan memperpanjang masalahnya dengan sekte Mbak Yunzi. Bahkan membuat Yunsan harus turun tangan sendiri memerintahkan seluruh sekte mencegah Xiaoyan keluar dari kekaisaran Jama. Dengan bantuan Hai Bodong, keluarga pelelangan Meteor dan diakhiri dengan pelepasan segel Yunsan yang dilakukan oleh Yunsi. Xiaoyan pun akhirnya bisa meninggalkan hutan perbatasan kekaisaran Jama, bergerak menuju Akademi Jianan. OTW berjumpa dengan kekasih kecilnya Sun Er dan bersiap memulai pertualangan barunya. Di episode kali ini nanti Xiaoyan akan menempuh perjalanan menuju kota kegelapan dan bertemu dengan sosok misterius yang sangat berbahaya karena mampu menghancurkan tubuh jiwa seperti halnya keadaan Yolo sekarang. Gimana tuh cerita selengkapnya? Langsung ajalah kita terobos. Kuy!再拖他一会儿。压住基因，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。什么？ Season kali ini dibuka pertemuan antara Sun Er dan Ling Xing untuk membicarakan tentang hasil update terakhir keadaan Xiaoyan pasca diburu oleh seluruh sekte Yunlan. Sun Er sangat bangga saat mendengar GG-nya berhasil melewati kekangan sekte Yunlan, bahkan membuat kultivator terkuat Ratu Medusa bersedia membantunya. Nah, tampaknya Sun Er memang sudah memilih Xiaoyan sebagai tambatan hatinya, namun Ling Xing mengingatkan jika kekuatan Xiaoyan sekarang masih belum cukup untuk bersanding dengan tuan putrinya. Keluarga Gu telah meletakkan standar yang sangat tinggi sebagai pendamping Sun Er, dan walaupun Sun Er bersedia menunggu sampai Xiaoyan menjadi semakin kuat, Ling Xing tahu jika Xiaoyan tidak dapat memenuhi kualifikasi itu dengan cepat, maka hubungannya dan Sun Er pasti akan mendapati banyak halangan. 可知萧炎哥哥现在何处？ 萧炎少爷或许不用多久就会来到迦南学院。 Setelah memerintahkan Ling Xing untuk kembali dan melaksanakan tugas-tugasnya, Sun Er pun pergi dari gazebo tempatnya bertemu dengan Ling Xing dan berencana kembali ke Akademi Jianan. Namun langkahnya terhenti saat seorang murid lain dari Akademi bernama Baisan menahan langkahnya dan berusaha mengajak gadis cantik itu ngobrol tipis-tipis. Sun Er sendiri sudah memahami maksud terselubung dari Baisan, ya naksir gitu maksudnya, dan karena dia tidak nyaman, Sun Er pun tidak mau repot-repot meluangkan waktu untuk temannya tersebut. Nah, buat cowok-cowok, kalau kalian tiba-tiba dijauhin sama cewek-cewek tuh berarti ceweknya tuh nggak nyaman guys, jadi dia langsung pergi gitu. 若琳导师，星儿，我正找你呢。 Untungnya upaya Sun Er untuk menghindari Baisan semakin terbantu dengan kemunculan salah satu guru Akademi Jianan bernama Rolling. Sun Er langsung bergegas menghampiri Rolling yang ternyata juga sedang mencarinya untuk mengabarkan tentang perlombaan di Akademi yang akan dilaksanakan setengah bulan kemudian. Rolling meminta Sun Er untuk mengikuti perlombaan itu berhubung di tahun sebelumnya tuan putri keluarga Wu tersebut sudah menolak tawarannya. Ya, Sun Er sih bilangnya tidak mau melangkahi senior-senior lain karena merupakan murid baru. Namun Rolling tahu jelas jika Sun Er tidak mau ikut perlombaan karena menunggu Xiaoyan kembali dari cutinya. 你不就想等那家伙一起吗？萧炎那臭小子竟敢消遣老娘！
Melihat guru yang sudah membantu Xiaoyan mengambil cuti itu mulai kesal, Sun Er pun berusaha menenangkan Rolling dan meyakinkan si guru muda jika GG-nya akan segera kembali ke Jianan. Meskipun tidak pernah mengikuti pelajaran sejak pertama kali masuk akademi, Sun Er yakin dengan kemampuan Xiaoyan sekarang, mamas gantengnya pasti bisa melakoni semua ujian dan kualifikasi untuk mengikuti perlombaan. Saat Sun Er masih asyik ngobrol dengan Rolling, ternyata ada hati lain yang panas melihat gadis paling kuat di akademi itu terus memuji-muji dan membesarkan nama Xiaoyan di depan matanya. Mendengar Sun Er menyebut dan memuji laki-laki di hadapannya tentu membuat Baisan sangat kesal. Bagaimana tidak, Tuan Putri Gu itu tidak pernah sudi memandangnya sedikit pun dan malah terus memperdulikan anak baru Sok yang langsung ambil cuti selama 2 tahun. Baisan bertekad untuk memberi pelajaran kepada anak baru Sok ini dan membuktikan kepada Sun Er jika dirinya jauh lebih baik dari GG yang selalu gadis itu bangga-banggakan. Sementara itu, Xiaoyan masih berada dalam perjalanan menuju Akademi Jianan dan telah sampai di atas pintu masuk kota kegelapan yang disebut dengan Taiping Yuan. Sesuai dengan perintah Yolo, ketika sampai di wilayah Taiping Yuan, Xiaoyan langsung menyembunyikan sayap dokinya. Hal ini bukanlah tanpa alasan karena di wilayah-wilayah sekitar kota kegelapan yang dikenal sebagai daerah paling kacau di benua Do itu, menunjukkan sayap doki yang dianggap langka sama saja dengan mengundang orang kuat lain untuk menyerangnya demi mendapatkan sayap doki. Singkat cerita, Xiaoyan pun berjalan beberapa saat dan sampai di depan pintu gerbang penjaga Taiping Yuan. Namun ternyata begitu mendekati pintu gerbang, Xiaoyan tetap diserang dengan tembakan anak panah walau sudah menyembunyikan sayap ungunya. Tidak selesai sampai di situ saat Xiaoyan meminta izin untuk melewati wilayah kota, penjaga gerbang malah menghardiknya dengan kasar dan menyalahkan ketidaktahuan Xiaoyan tentang peraturan untuk melewati Taiping Yuan ini. Penjaga gerbang menjelaskan bahwa seorang pendatang baru wajib memberikan donasi jalan berupa beras atau sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan akses melewati kota. Xiaoyan sebenarnya merasa jika peraturan uang jalan itu cukup aneh dan tampak seperti pembegalan terselubung baginya. Namun karena malas ribut jadi ya sudahlah, diberi saja sejumlah uang yang diminta penjaga agar Xiaoyan bisa segera melewati kota kegelapan ini. Xiaoyan cukup terkejut melihat wilayah yang dibilang kota paling kacau itu tampak ramai dan normal-normal saja seperti kehidupan kota pada umumnya. Xiaoyan juga tidak berencana langsung pergi karena ingin membeli peta yang pernah diceritakan oleh Hai Bodong kepadanya. Namun setelah seharian penuh mengelilingi kota, Xiaoyan masih belum menemukan satupun toko yang menjual peta. Hingga Xiaoyan menyaksikan adegan perampokan oleh beberapa orang pada pedagang yang melintas di wilayah Taiping Yuan. Sebenarnya Xiaoyan langsung mengalihkan pandangan dan bergegas pergi untuk menghindari keributan, tapi ternyata... Tapi ternyata kawanan perampok itu tidak mau membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja dan malah menjadikan murid Abah Yao itu sebagai sasaran rampok selanjutnya. Nah, Xiaoyan sebenarnya sudah berusaha menghindari huru-hara, tapi para perampok tetap nyari gara-gara. Xiaoyan pun tidak punya pilihan selain balik mengonfrontasi para perampok hingga membuat mereka kesal dan memilih untuk langsung ngajakin Xiaoyan baku hantam. Selesai urusan dengan para perampok, Xiaoyan pun berencana untuk segera pergi sebelum pedagang yang menjadi korban rampok sebelumnya memanggil Xiaoyan untuk berterima kasih karena sudah ditolong. Kita panggil aja ya, enaknya kita panggil Sukijan aja ya. Nah, merespon ucapan terima kasih Sukijan, Xiaoyan dengan acuh tak acuh mengatakan jika dia hanya menolong diri sendiri dan tidak tertarik untuk menerima tawaran minum-minum yang diberikan oleh Sukijan. Sampai Sukijan nyebut-nyebut tentang lelang yang akan digelar di kota kegelapan. Sukijan menjelaskan jika di wilayah Taiping Yuan ini sering ada angin gelap yang biasanya menyesatkan pelaku perjalanan hingga sulit mencapai pusat kota kegelapan. Sukijan memberikan tawaran bagi Xiaoyan untuk bergabung menjadi pengawal pribadinya selama perjalanan ke kota kegelapan dan berangkat bersama-sama ke kota kegelapan. Seperti biasalah, Abah Yao selaku penasihat pribadi memberikan pandangannya dan meminta Xiaoyan menerima tawaran Sukijan. Nah, berhubung gurunya sudah bertitah demikian, Xiaoyan tanpa ragu-ragu pun langsung menerima tawaran Sukijan.
哎呦嘿，合作愉快，我叫多马。耀眼， Singkat cerita, Shoyan pun memulai perjalanan menuju kota kegelapan bersama dengan rombongan Sukijan. Sebagai pengawal pribadi, Shoyan menaiki kereta yang sama dengan pengusaha itu dan diperlakukan selayaknya tamu. Di sini Shoyan lagi-lagi menyamarkan namanya sebagai Yoyan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dengar nama Yoyan tuh rasanya kudu inget dulu ya sama Mbak Yunzi yang selalu bikin nyesek kalau mikirin nasib hubungan sama Shoyan. Bener nggak? Oke lanjut, Sukijan langsung membuka selembar penuh peta kota kegelapan dan menunjukkan lokasi kota bayangan yang akan menjadi tujuan mereka di wilayah kota kegelapan. 这是我们商队的目的地黑印城。 Sukijan juga menjelaskan jika wilayah kota bayangan ini terletak tepat di sebelah Akademi Jianan, tempat Dek Sun-er berada. Namun ada hal lain yang lebih menarik perhatian Shoyan, tepatnya saat Sukijan menyinggung tentang peringkat papan hitam. Ya, jadi di kota kegelapan ada 10 papan peringkat yang diberikan untuk orang paling kuat di kota kegelapan. Nah, dari keseluruhan papan itu, hanya peringkat ketiga terataslah yang masih bisa dikenal banyak orang. Saat itulah Sukijan menerangkan jika pemegang papan peringkat ketiga adalah seorang ahli obat kuat yang dikenal sebagai Yo Huang. Mendengar namanya sedikit unik itu, Shoyan menjadi yakin jika Yo Huang hanyalah sebutan. Dan ketika Shoyan menanyakan nama aslinya Yo Huang itu adalah ternyata... 叫寒风吧。老师，怎么了？ Nah, buat kalian yang nggak nonton itu special edition YOLO kemarin yang cuma 3 episode itu, kalian pasti bingung nih siapa si Han Peng. Makanya tonton dulu guys. Melihat gurunya tiba-tiba bereaksi sedemikian rupa tentunya membuat Shoyan cukup khawatir sekaligus penasaran. Namun saat Shoyan berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Yolo, gurunya itu hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Tidak berbeda dengan Shoyan yang kebingungan melihat keanehan cincin Yo, Sukijan pun bingung melihat gelagat aneh Shoyan yang tiba-tiba terdiam tanpa alasan. Karena Yolo tidak memberikan respon apapun, Shoyan pun memilih untuk membiarkannya berlalu dan kembali membicarakan masalah pelelangan dengan Sukijan, hingga tiba-tiba para pengawal yang ada di luar berteriak dengan panik, menyampaikan bahwa angin gelap yang dimaksud Sukijan sebelumnya telah muncul. Palu dan pasak mulai dikeluarkan dan ditancapkan sekuat mungkin ke dalam tanah untuk menahan goncangan gerobak-gerobak barang saat terkena angin gelap. Dan benar saja begitu angin gelap melintas, seluruh gerobak bergetar hebat dan rombongan semakin pontang-panting menjaga keamanan barangnya. Hingga akhirnya... Shoyan juga tidak bisa membiarkan Sukijan mati begitu saja dan bergegas mengeluarkan sayap dokinya untuk menolong Sukijan. Namun begitu Shoyan melayang ke langit, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak mampu melihat lagi apa yang terjadi di daratan dan bagaimana keadaan rombongan Sukijan karena seluruh pandangannya telah ditutup oleh ribuan debu yang diterbangkan oleh angin gelap. Berhubung tidak bisa melihat situasi dan kondisi dengan baik, Shoyan pun memutuskan untuk segera mendarat di tanah terdekat dan ketika itulah Yolo tiba-tiba mengisyaratkan Shoyan untuk segera pergi karena ada orang berbahaya yang akan segera datang. Ketika itulah Shoyan melihat ada sosok menyerupai tubuh jiwa Yolo sedang melarikan diri dari eksistensi lain yang sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian barulah terlihat sosok gelap yang mengeluarkan semburat keunguan tengah berjalan dengan santainya di tengah angin kegelapan. Sosok itu melangkah dengan sangat tenang, seolah goncangan angin yang begitu kencang di sekitarnya bukanlah apa-apa, sambil terus mengeluarkan aura dokinya yang sangat menakutkan dari dalam dirinya. Tampaknya sosok misterius ini berniat untuk membunuh pemuda yang kita sebut aja dia si Bambang. Si Bambang ini terus meminta sosok misterius itu untuk menjauhinya karena dia tidak bisa merasa memiliki masalah apapun dengan sosok ini. Namun tanpa mengindahkan setiap perkataan si Bambang, sosok misterius masih terus mendekatinya dengan aura membunuhnya semakin kental hingga membuat si Bambang tidak punya pilihan selain meladeni sosok misterius untuk baku hantam langsung. Bambang masih berusaha memberikan perlawanan pada sosok misterius, namun akhirnya tetap tertangkap oleh jeratan tali jiwa yang dikeluarkan oleh sosok misterius dengan mudah. Ternyata
ternyata sosok misterius itu merupakan seseorang yang berasal dari kuil jiwa, di mana kuil jiwa ini memiliki intensi untuk mendapatkan tubuh jiwa layaknya si Bambang dan pastinya Yolo. Sosok misterius membuka telapak tangannya di hadapan Bambang dan secara berangsur-angsur tubuh jiwa itu mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat seiring dengan wujudnya yang semakin lama semakin mengabur hingga akhirnya lenyap seperti terhisap ke dalam telapak tangan sang sosok misterius. Melihat kemampuan sosok misterius yang cukup menakutkan terutama untuk gurunya itu tentu membuat Xiaoyan sangat waspada dan terus berusaha menekan hawa keberadaannya untuk menghindari sosok misterius, tapi ternyata seolah keberuntungan tidak berpihak pada dirinya, sosok misterius itu malah menoleh dan bergerak dengan cepat ke arah Xiaoyan, seolah-olah menyadari keberadaan lain di sekitarnya. Xiaoyan merasakan jantungnya berdegup dengan kencang, seiring dengan kekhawatirannya yang memuncak menyadari sosok misterius semakin mendekat ke arahnya. Saat Xiaoyan sudah mempersiapkan hati untuk baku hantam, sosok misterius itu tiba-tiba berhenti dan memilih untuk pergi setelah menyadari bahwa keberadaan lain yang dia rasakan bukanlah tubuh jiwa. Setelah kedatangan sosok misterius dan angin gelap sudah berlalu, Xiaoyan pun melanjutkan perjalanan menuju kota bayangan bersama dengan rombongan Sukijan. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan masih dibuat khawatir dengan Yolo yang tidak berbicara sedikit pun sejak bertemu dengan pemburu tubuh jiwa. Melihat Xiaoyan terus-terusan khawatir kepadanya, Yolo pun akhirnya keluar dari cincin dan menjelaskan bahwa dia ingin menjelaskan sesuatu yang cukup berbahaya kepada Xiaoyan. Yolo cukup khawatir untuk menceritakan informasi itu karena dia merasa hal berbahaya seperti ini terlalu cepat untuk diceritakan kepada muridnya. 老师，您说吧。虽然我并不知道那势力究竟强到何种地步。 Namun melihat kesungguhan hati dan kepercayaan diri Xiaoyan yang Abah Yo yakin bersedia mengorbankan nyawanya sendiri demi dirinya, akhirnya mengalunlah cerita Yolo tentang keberadaan berbahaya di kota kegelapan yang mampu mendeteksi tubuh jiwa seperti dirinya. Karena itulah Yolo berencana untuk segera mendapatkan tubuh fisik untuk menghindari keberadaan berbahaya ini. Mendengar bahwa kondisi di kota kegelapan cukup berbahaya bagi gurunya yang berharga, Xiaoyan pun bertekad untuk segera mencari bahan pil penyembuh jiwa dan mendapatkan kekuatan lebih banyak untuk melindungi gurunya. Upaya selesai memurnikan total 3 pil roh hijau yang harus menghancurkan tungku obatnya, Xiaoyan berjalan menyusuri kota, bergerak menuju pusat pelelangan kota kegelapan untuk menjual pil-pilnya. Xiaoyan hanya berharap bisa mendapatkan harga yang bagus karena dia membutuhkan banyak uang untuk membeli bahan obat langka di kota ini. Meskipun telah mengorbankan tungku obatnya, Yolo berusaha membangkitkan semangat Xiaoyan yang ingin menyerap Valen Hub Flame alias api langka hati yang jatuh. 那么还得像当初吞噬青莲地心火一样，准备一种6品丹药地灵丹。 Demi menyempurnakan api abnormal peringkat ke-14 itu, Xiaoyan harus menyiapkan pil obat tingkat 6 yaitu pil roh bumi. Sebenarnya untuk memurnikan pil roh bumi, Xiaoyan hanya membutuhkan 4 macam bahan saja. Tapi ternyata 4 bahan itu juga bukan barang biasa. Mulai dari jamur api inti bumi, buah air api kumis naga, rotan surgawi kayu hijau, dan terakhir inti iblis atribut air peringkat 6. 6阶魔核，那可是能与斗皇匹敌的6阶超级魔兽啊！ Mendengar salah satu bahan penyusun pil roh bumi adalah inti iblis peringkat 6 tentunya membuat Xiaoyan terbelalak. Bagaimana tidak, iblis peringkat 6 memiliki kekuatan yang bisa disetarakan dengan kultivator ranah Do Huang atau duo emperor setingkat dengan Kaisar Es Hai Bodong. Mengambil inti dari iblis peringkat 6 oleh seorang kultivator ranah Dadosi sepertinya sama saja dengan cari mati sendiri. Xiaoyan pun menghela napas pasrah dan melanjutkan perjalanan menuju pelelangan kota kegelapan, di mana pelelangan tersebut diselenggarakan oleh 8 gerbang selaku penguasa wilayah kota kegelapan. 他们是这里的掌权者，一会儿进去可得处处小心。 Bahkan mereka menggunakan kultivator ranah Doling untuk menjaga pintu masuk pelelangan. Ketika Xiaoyan masih fokus mengamati situasi di sekitar pelelangan, tiba-tiba tuan muda ketiga keluarga Xiao itu dikagetkan oleh rame-rame rombongan sekte darah pimpinan Fan Ling yang membuat keributan dengan bersikap angkuh dan kejam. Tidak dapat dipungkiri, Fan Ling sebagai praktisi Doling di usia yang sangat muda tentu didasari oleh kemampuan yang bukan omong kosong.
Karena itulah Tuan Muda Sekte Darah ini merasa patut untuk bersikap seenaknya. Meskipun tindakan dan perilaku rombongan Fan Ling sangatlah kejam, Xiaoyan tidak mau banyak komentar dan ikut campur karena ingin menghindari perhatian orang lain. Murid Yolo itu memilih untuk meneruskan langkahnya memasuki area pelelangan 8 gerbang dan langsung dibuat melongo kagum melihat betapa besar pelelangan di kota kekacauan ini. Xiaoyan tidak mau membuang-buang waktu melihat barang biasa dan langsung menuju ruangan juru penilaian pelelangan untuk menyerahkan 3 pil roh hijau buatannya. 先要委托贵场拍卖，价值低于10万金币就不要拿出来浪费我的时间了。 Si juru penilai yang Xiaoyan temui bersikap begitu congkak dan sombong, meminta Xiaoyan tidak membuang-buang waktunya. Meskipun direndahkan sedemikian rupa, Xiaoyan tidak langsung naik pitam dan hanya menunjukkan 3 pil roh hijau yang sudah dia murnikan. Setelah Xiaoyan menunjukkan pil roh hijau 2 pola, si juru penilai mulai sedikit tertarik dengan barang Xiaoyan. Dan ketika melihat pil roh hijau 3 pola, sang juru penilai langsung melonjak dari kursinya dan menatap tidak percaya kepada obat berharga yang ada di tangannya. 现在值得你浪费时间了吗？ Setelah juru penilai sadar jika orang yang di hadapannya bukanlah orang biasa, pengurus pelelangan itu pun buru-buru meminta maaf dan langsung memperlakukan Xiaoyan layaknya tamu terhormat. Juru penilai langsung mengubah perilakunya bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena ahli obat yang mampu memurnikan pil roh hijau 3 pola tidaklah banyak jumlahnya di kota kegelapan ini. Dan jika pemimpin 8 gerbang mengetahui eksistensi Xiaoyan, pasti pimpinannya akan sangat tertarik. Ya maksudnya pimpinannya itu pengen ngajak Xiaoyan gabung gitu dengan grupnya. Karena itulah juru penilai tidak akan berbuat kurang ajar lagi dan justru berusaha bersikap sebaik mungkin agar Xiaoyan semakin tertarik dengan pelelangan 8 gerbang. 2粒2文清灵丹底价定在30万金币，而这枚3文清灵丹底价或许可以定在70万。 Singkat cerita, negosiasi dan penetapan harga oleh juru penilai sudah selesai dilaksanakan dan waktu untuk menuju pembukaan pelelangan akan segera datang. Kini kita diperlihatkan ruangan lelang VIP yang dikhususkan untuk tamu-tamu terhormat. Ruangan itu diisi oleh saudagar-saudagar kaya dan 3 kelompok unggulan di kota kegelapan, yaitu Makam Tengkorak Hitam, Mansion Ular Langit, dan tentunya Sekte Darah. Xiaoyan sebagai salah satu pemilik benda lelang juga dipersilakan untuk menempati satu kursi VVIP bersama dengan 3 perwakilan kelompok unggulan. 我之前见到过，每次见到他，我都有种奇怪的忌惮感。 Ketika Xiaoyan memasuki ruangan lelang dan duduk di hadapan Fan Ling, Tuan Muda Sekte Darah itu tidak mampu mengalihkan pandangannya dan terus merasakan perasaan aneh dan gelisah sejak melihat pemuda bertudung yang ada di hadapannya. Waduh, apakah Fan Ling mulai merasakan getaran-getaran cinta pandangan pertama awal aku berjumpa sama Xiaoyan? Pandangan pertama awal aku berjumpa. Enggak guys, tenang, genrenya masih aman kok. Fan Ling terus merasa tertarik kepada Xiaoyan karena bagi Sekte Darah hanya orang-orang dengan api abnormal yang bisa membuat mereka gelisah atau ketakutan. Berhubung Xiaoyan hanya tampak seperti bocil kemarin sore yang masih sangat muda, Tetua Sekte Darah menganggap perasaan itu hanyalah kehaluan Fan Ling karena tidak mungkin Xiaoyan memiliki api ekstrim. 这个黑袍人明显不在其列。或许吧。 Nah, setelah semua pelelangan VIP sudah berkumpul, kini waktunya pelelangan 8 gerbang pun dimulai semakin dekat. Seorang pemandu lelang yang cukup nyentrik muncul di hadapan para pelanggan dan menyatakan bahwa lelang 8 gerbang andalan kota kegelapan resmi telah dibuka. Pelelangan kali ini dimulai dari pil roh hijau 2 pola milik Xiaoyan yang dibuka dengan harga 300.000 koin emas. Sebagai pil roh yang mampu meningkatkan kultivasi, tentu saja keberadaan pil buatan Xiaoyan itu menarik perhatian banyak orang. Dan para pelanggan VIP pelelangan 8 gerbang tanpa ragu-ragu langsung berlomba memasang harga tertinggi tidak terkecuali Fan Ling. 65万，100万。 Melihat Fan Ling tampak tertarik dengan pil roh hijau, Mo Erhan dari Makam Tengkorak Hitam jadi tidak bisa tinggal diam dan ikut memasang harga untuk memenangkan pil buatan Xiaoyan tersebut. Sebenarnya nampak jelas jika Mo Erhan hanya tidak ingin Fan Ling mendapatkan benda incarannya dengan mudah. Karena itulah Tuan Muda Makam Tengkorak Hitam itu terus beradu harga dengan Fan Ling hingga akhirnya 150万。
Akhirnya Moerhan memasang teknik pengendalian pada tetua Sekte Darah dan memaksa penasihat Fan Ling itu untuk menawar 1.500.000 koin emas hanya untuk demi sebutir pil roh hijau, lalu berpura-pura menyerah dan membiarkan Fan Ling mendapatkan pilnya. Dicurangi sedemikian rupa oleh Moerhan tentunya membuat Fan Ling kesal bukan kepalang. Meskipun Xiaoyan tahu apa yang terjadi melihat Fan Ling mengalami rugi bandar seperti itu juga membuat Xiaoyan senang, mengingat betapa kejam dan sewenang-wenangnya kelakuan tuan muda Sekte Darah tersebut. Pelelangan dilanjutkan dengan benda yang lebih berharga, yaitu pil roh hijau 3 pola. Melihat pil obat yang sangat kuat seperti itu tentunya membuat lebih banyak orang tertarik untuk mendapatkannya, termasuk tetua Ging dari Mansion Ular Langit. 90万。 100万。 Meskipun langsung ditawar dengan harga yang lumayan tinggi oleh Mansion Ular Langit, nampaknya para pelanggan masih menginginkan pil obat tersebut dan terus beradu harga demi mendapatkan pil roh hijau 3 pola. Melihat ruangan lelang memanas setelah pil 3 polanya dikeluarkan, Xiaoyan pun ngemil cantik sambil menunggu seberapa banyak uang yang akan dia hasilkan malam ini. Pada akhirnya tetua Ging dari Mansion Ular Langit berhasil mendapatkan pil roh hijau 3 pola setelah menawar dengan harga 1.500.000 koin emas. 天蛇府，你当初还和天蛇府的人交过手呢，难道忘记了？ Xiaoyan merasa sedikit akrab ketika mendengar nama Mansion Ular Langit. Ternyata Mansion Ular Langit adalah kelompok yang sama dengan Mbak Berkuncir sempat bertarung melawannya dalam operasi penyelamatan Kinlin. Mengingat wanita misterius itu tentunya membangkitkan ingatan Xiaoyan tentang gadis setengah ular yang pernah gagal ia selamatkan. Namun Yolo berusaha menenangkan Xiaoyan karena Mansion Ular Langit tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan Kinlin dan pasti memberikan perawatan terbaik untuk mengembalikan kondisi gadis bermata unik itu seperti sedia kala. 但愿吧，日后有机会，我还会去找他的。 Sementara itu, Fan Ling merasa kesal karena pelelangan hari ini tidak berjalan terlalu lancar untuknya. Pertama, dia sudah dicurangi oleh Moerhan hingga harus mengeluarkan 3 juta koin emas hanya untuk 2 butir pil roh hijau. Lalu sekarang pil lain yang lebih dia incar malah jatuh ke tangan tetua Ging dan Mansion Ular Langit. Meski begitu, tuan muda kejam itu tidak memiliki keinginan sama sekali untuk melepaskan pil roh hijau 3 pola. Jika tidak bisa mendapatkan secara legal melalui pelelangan, maka Fan Ling bertekad untuk mendapatkan pil obat tersebut apapun caranya. Pelelangan terus dilanjutkan dengan berbagai barang langka dan berharga, hingga juru lelang mengeluarkan sebuah potongan kain usang yang tampak seperti potongan peta kuno. Xiaoyan terbelalak saat menyadari bahwa potongan peta itu membuat informasi tentang keberadaan api abnormal lain, yaitu Purifying Demonic Lotus Flame atau api teratai iblis pemurni. Meskipun benda itu sangat berharga bagi Xiaoyan, nampaknya pelanggan lain sama sekali tidak tertarik untuk memiliki lap kotor dan usang yang tidak jelas kegunaannya tersebut. Karena itulah Yolo mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena keberuntungannya Xiaoyan bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan api abnormal lain yang sangat mudah. Tapi saat Xiaoyan sudah senang hati bersiap menerima potongan peta kuno itu, tiba-tiba 13万，我忽然对这东西有点兴趣了。 tiba-tiba saja tuan muda Sekte Darah yang menyebalkan alias Fan Ling malah ikut-ikutan menawar peta kuno karena tidak ingin membiarkan Xiaoyan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, hitung-hitung melampiaskan kekesalannya karena setelah dicurangi oleh Moerhan melalui pria bertudung yang meresahkan di hadapannya. Xiaoyan mulai merasa kesal karena walau sudah berusaha menaikkan harga, Fan Ling tetap tidak mau melepaskan peta kuno itu. Ketika Xiaoyan hendak menawar dengan harga yang lebih tinggi, Yolo menghentikan tindakan muridnya karena dengan Xiaoyan mengadu harga yang lebih besar, maka peta itu akan semakin menarik perhatian orang. Dan jika orang-orang kuat lainnya sampai terlibat, maka akan semakin sulit bagi Xiaoyan untuk mendapatkannya. Pelelangan terus dilanjutkan dan semakin banyak benda berharga yang dikeluarkan termasuk jalur api inti bumi yang dibutuhkan oleh Xiaoyan untuk memurnikan pil roh bumi. Meskipun harus merogoh kocek lebih dalam, Xiaoyan masih bersyukur bisa membawa pulang sesuatu dari pelelangan ini. Kini waktunya pelelangan berakhir semakin dekat dan hanya tersisa 2 benda lelang tingkat tinggi yang belum dikeluarkan. Juru lelang melanjutkan agenda lelang dengan mengumumkan bahwa benda lelang selanjutnya adalah teknik bertarung tingkat rendah kelas bumi, yaitu Langkas 3000 petir. 习得此技法，身形转换可快如雷电。
Langkah 3000 petir ini memang hanya lembaran teknik bertarung yang mungkin tidak pernah terpikirkan untuk diperjualbelikan. Namun di kotak kekacauan yang tidak memiliki hukum seperti kotak kegelapan, hal seperti teknik dan keterampilan juga bisa dilelang dengan harga mahal. Apalagi langkah 3000 petir itu bisa membuat seseorang bergerak secepat kilat yang menarik perhatian para praktisi kuat termasuk Mo Erhan. Menurut Mo Erhan, teknik ini bisa menutupi kekurangan dalam kemampuan bertarung anggota makam tengkorak hitam. Karena itulah Mo Erhan bertekad untuk mendapatkan teknik bertarung tingkat bumi tersebut apapun dan berapapun yang harus dia bayarkan. 我出500万金币。一下子就500万了。 Melihat harga yang dibuka Mo Erhan langsung setinggi langit, pelanggan VIP kelas menengah atas tentunya langsung mundur alon-alon tidak mau ikut bersaing. Tapi berbeda dengan pelanggan VIP ecek-ecek lainnya, orang setingkat Tetua Ging nampaknya juga tertarik dengan teknik bertarung tingkat bumi dan ikut meramaikan suasana dengan bergabung dalam persaingan mendapatkan langkah 3000 petir. Suasana semakin memanas setelah Fan Ling ikut-ikutan memasang harga yang lebih tinggi dengan tujuan agar Mo Erhan juga bisa mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mendapatkan teknik tersebut. Fan Ling menganggap ini adalah waktu yang tepat baginya menuntut balas atas kerugian yang dia peroleh karena perbuatan Mo Erhan. 800万，800万，这相当于米特尔家族好几年的总收入了。 Ternyata bersaing dengan dua kelompok besar seperti Mansion Ular Langit dan Sekte Darah sama sekali tidak membuat Mo Erhan gentar. Dengan kekayaan yang dia miliki, Mo Erhan masih optimis bisa mendapatkan langkah 3000 petir dan mengalahkan dua tuan nona yang berusaha mengganggunya. Melihat Mo Erhan sangat bernafsu mendapatkan lembaran teknik itu membuat Fan Ling semakin tertarik untuk mendorong Mo Erhan mengeluarkan lebih banyak uang. Hingga akhirnya berhasil membuat Mo Erhan memasang harga 10 juta koin emas untuk mendapatkan teknik langkah 3000 petir. Persaingan panas yang melibatkan puluhan juta koin emas itu tidak henti-hentinya membuat Xiaoyan melongo. Bagi seorang anak kota pinggiran sepertinya, melihat sultan-sultan seperti Mo Erhan tentunya adalah pemandangan yang cukup membagongkan. Apalagi jika dilihat-lihat, teknik langkah 3000 petir masih benda lelang kelas 2, yang artinya masih ada benda lelang tertinggi yang belum dikeluarkan oleh rumah lelang. Xiaoyan hampir tidak bisa membayangkan seberapa berharganya benda lelang tingkat pertama di rumah lelang andalan kota kekacauan ini. Ketika itulah tiba-tiba arena ruangan lelang menjadi gelap gulita menyisakan satu lampu yang menyorot ke panggung pelelangan, disusul dengan kemunculan pelindung di sekitar panggung lelang dan beberapa napas tersembunyi di pelelangan yang menandakan betapa penting dan berharganya benda lelang yang akan segera diungkap oleh juru lelang tersebut. Bahkan menurut Yolo, salah satu napas yang dia rasakan tidak lebih lemah daripada Hai Bodok, yang mengartikan ada kultivator ranah dohuang di ruangan lelang ini. Yolo menebak napas ini adalah milik pemimpin 8 gerbang yang membuat ahli obat tingkat tinggi itu tidak bisa memperkirakan betapa berharganya barang lelang terakhir ini hingga membuat pemimpin kelompok terbesar di kota kekacauan turun tangan. Seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, keadaan mencekam yang terjadi tiba-tiba di ruangan lelang memang menandakan harta lelang terakhir akan segera dipertontonkan oleh juru lelang. Di panggung yang sudah dilindungi oleh penghalang tingkat tinggi itu, juru lelang telah meletakkan sebuah kotak giok kebiruan usang yang terus mengeluarkan aura dingin tidak normal. Saat Xiaoyan melihat dan merasakan hawa dingin keluar dari kotak, murid Abah Yao itu mulai bertanya-tanya, apakah isi kotak giok itu pil kelas 7 yang hanya bisa dimurnikan oleh beberapa orang saja di seluruh benua Doki? Yolo mengiyakan pertanyaan Xiaoyan dan menjelaskan jika pil obat kelas 7 sangatlah sulit dimurnikan dan hanya bisa dilakukan oleh ahli obat di generasi Master Agung. Dan benar saja begitu kotak giok dibuka, udara dingin semakin menguar seiring dengan kemunculan pil obat bercahaya kebiruan yang membuat mata semua orang terbelalak menyaksikannya, tidak terkecuali Yolo sendiri. Sebenarnya saat melihat pil biru perak itu, Yolo sudah mengetahui jenisnya, namun dia meminta Xiaoyan menunggu dan melihat dulu situasi selanjutnya. Dan jika ada sesuatu yang terjadi, baru Yolo akan memberitahu muridnya. Sesuai dengan dugaan Yolo, pil tingkat 7 yang menjadi harta lelang terakhir disebut dengan pil naga mistik Yin dan Yang. Juru lelang melanjutkan promosinya dan memberitahu seberapa eksklusif bahan-bahan penyusun pil tingkat 7 tersebut.
Termasuk salah satunya adalah inti binatang iblis naga yang mati kurang dari 7 hari. Para pelanggan benar-benar hanya bisa melongo mendengar penjelasan juru lelang tentang pil naga mistik. Pil sehebat ini tidak mungkin dijual dengan harga rendah, sehingga pelanggan VIP ecek-ecek sudah auto pasrah lebih dulu karena merasa tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan kelompok-kelompok unggulan. Bahkan orang-orang seperti Tetua Ging, Moerhan, dan Van Ling pun sampai tidak mampu berkata-kata membayangkan betapa hebat efek yang diberikan pil ini jika mereka berhasil menyerapnya. Apalagi pil ini juga bisa membuat orang yang memakannya bertahan setelah menerobos ranah kultivasi yang lebih tinggi. Promosi dilanjutkan dengan cerita mengenai seorang master bernama Feng Xian yang dikenal sebagai kultivator ranah Dou Venerate atau setara dengan Yolo saat masih hidup ya, jauh lebih kuat daripada Yunsan atau Medusa di zaman sekarang. Ya di zamannya Shoyan saat ini gitu. Melihat benda yang sangat menarik tersebut, Van Ling segera memberi kode kepada tetuanya untuk mengabarkan ketua sekte alias ayahnya sendiri tentang keberadaan pil naga mistik. Tidak mau banyak-banyak membuang waktu, Van Ling meminta agar proses lelang dipercepat dan juru lelang segera memberitahu seberapa banyak harga yang dibutuhkan untuk mendapatkan pil obat tingkat tinggi tersebut. Namun berbeda dengan lelang-lelang sebelumnya yang dinilai dengan sejumlah koin emas untuk menebus pil obat kelas 7 ini, pelanggan hanya harus memenuhi 2 hal yang diminta oleh pembuat pil. Ketika mendengarkan penjelasan juru lelang, sebenarnya Shoyan sangatlah tertarik dengan kondisi apa yang diinginkan pembuat pil untuk penawarnya. Tapi berhubung Abah Yo sudah bertitah jika kemampuan Shoyan belum cukup untuk bersaing, Shoyan pun menuruti nasihat gurunya dan memilih pergi dari pelelangan. 走吧，以你现在的实力，还不足以挣脱这阴阳玄龙丹。 Setelah keluar dari area ruang lelang, Shoyan memasuki ruangan manajer Hu untuk mengambil uang yang berhasil dia kumpulkan dalam lelang hari ini. Manajer Hu menjelaskan jika seluruh pendapatan yang diperoleh dari pelelangan 3 pil obat Shoyan dikurangi dengan perbaikan tungku api dan biaya penitipan hanya tersisa 930.000 koin emas saja. Meskipun Shoyan tidak mengira biaya penitipan di rumah lelang itu begitu mahal, tapi tuan muda ketiga keluarga Shou itu tidak ingin cari-cari masalah, sehingga Shoyan tidak banyak berkomentar dan segera pamit undur diri. 先生，请等一等。我家门主对先生颇感兴趣。 Namun tepat saat Shoyan hendak pergi meninggalkan rumah lelang, manajer Hu menahan langkahnya dan mengatakan jika Shoyan telah diundang untuk menemui pemimpin 8 gerbang. Agaknya Shoyan sama sekali tidak tertarik untuk bertemu dengan pentolan geng di kota kegelapan. Karena itulah Shoyan dengan sopan menolak undangan pemimpin 8 gerbang dengan alasan masih memiliki beberapa hal yang perlu dilakukan. Tepat setelah Shoyan keluar dari ruangan manajer Hu, pemimpin 8 gerbang yang sebelumnya disebut tiba-tiba muncul. 看出他的身份了吗？ Pemimpin 8 gerbang yang bernama Yuan Yi memerintahkan manajer Hu untuk menelusuri identitas Shoyan. Namun hingga obrolan terakhir yang baru saja terjadi, manajer Hu tetap tidak bisa mengetahui dengan pasti identitas pembuat pil 3 pola yang sangat menarik perhatian Yuan Yi. Ketua 8 gerbang itu tidak mau mendengarkan penjelasan bertele-tele dari manajer Hu dan meminta beberapa penjaga dikerahkan untuk mencari tahu identitas Shoyan. Ketertarikan Yuan Yi pada Shoyan tentunya memiliki beberapa dasar. Salah satu yang paling utama adalah keinginan Yuan Yi merekrut Shoyan untuk menyaingi seseorang yang disebut sebagai kaisar obat. 们能招揽这么一名高级炼药师，就不用忌惮那药皇了。 Intermezzo dikit ya guys. Ngomong-ngomong, kalian sadar nggak sih kalau grafiknya Yuan Yi sama persis dengan Leibo? Itu loh bapak Bucitrek yang jadi musuh pertama Lindung di Wudong Qiankun Season 1. Yang nonton Wudong Qiankun pasti ngerti nih, yang belum nonton ya nonton dulu. Lanjut, setelah keluar dari rumah lelang 8 gerbang, Shoyan menyadari jika ada beberapa orang dari pelelangan yang masih mengikutinya. Setidaknya ada 3 orang suruhan manajer Hu yang terus membututi Shoyan sejak keluar dari rumah lelang. Namun Shoyan berhasil mengelabui 3 penjaga itu dan bergegas menghampiri Van Ling yang telah dikunci napasnya oleh Yolo untuk mendapatkan potongan peta kuno. 那张残图必须弄到手。明白，老师。
Sementara itu Tetua Ging dan rombongan Mansion Ular Langit yang berhasil mendapatkan pil 3 pola Shoyan, juga pil naga mistik Yindan yang juga sedang berada dalam perjalanan pulang ke mansion mereka. Dengan 2 benda yang sangat berharga seperti itu, Tetua Ging sudah memperkirakan jika perjalanan pulang mereka ini tidak akan berjalan dengan lancar jaya. Dan benar saja, baru beberapa lama memulai perjalanan, Tetua Ging sudah merasakan napas lain tengah mengikuti dirinya dan rombongan. Sehingga Tetua Mansion Ular Langit itu segera mengeluarkan ular goibnya untuk mencari tahu siapa stalker yang mengikuti mereka. Hingga tiba-tiba buat Tetua Ging memerintahkan anak buahnya untuk memperketat penjagaannya. Setelah hujan anak panah dengan aura merah yang kelam itu selesai, muncullah beberapa orang dari sekte darah yang menyergap Mansion Ular Langit, meminta pemenang pil naga mistik itu menyerahkan pil obat kelas 7 yang telah mereka dapatkan. Tetua Ging tidak mengerti dengan dasar apa orang-orang sekte darah itu merasa begitu percaya diri sampai melakukan percobaan pembegalan seperti ini kepadanya. Permintaan yang begitu egois itu tentunya tidak bisa dituruti oleh Tetua Ging sehingga memicu baku hantam di antara kedua belah pihak. Menyebar dan merasuk ke dalam tubuh murid-muridnya membuat kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat dan menyulitkan murid-murid Mansion untuk menghadapinya. Di saat yang sama, Yolo memperingatkan Shoyan yang juga sedang dalam perjalanan mendekati arena baku hantam untuk berhati-hati karena terdapat banyak napas kuat di lokasi yang mereka tuju. Balik lagi ke lokasi baku hantam, Tetua Ging segera bertindak dan menghabisi murid-murid sekte darah dengan sangat cepat sebelum melontarkan serangan yang berhasil mengempaskan Tetua Sekte Darah. Ternyata kemampuan Tetua Ging masih berada di atas Tetua Sekte Darah sehingga adu kekuatan di antara keduanya juga diungguli oleh Tetua Ging. Tetua Ging pun senang karena berhasil memukul mundur begal yang berusaha mengganggunya dan bersikap mengajak anak buahnya meneruskan perjalanan. Namun tiba-tiba saja aura darah di sekitar lokasi menjadi semakin dan semakin pekat. Disusul dengan kemunculan Fang Lo, si ketua Sekte Darah alias bapaknya Fang Ling yang ikut-ikutan menyerangnya. Berbeda dengan Tetua Sekte Darah atau kuricil-kuricil sekte lainnya, kemampuan Fang Lo benar-benar hebat dan mampu mengempaskan Tetua Ging dengan sangat mudah. Shoyan sekalipun juga tidak menyangka jika Sekte Darah memiliki orang sekuat ini, dan yang lebih membagongkan, Fan Ling berada di ranah De Huang atau setingkat dengan Hai Bodong. Meskipun ada orang kuat yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, Yolo meminta Shoyan untuk tenang karena dia sudah mengunci napas mereka sehingga Fan Lo tidak akan menyadari Shoyan ada di dekat mereka. Setelah Fan Lo berhasil melukai Tetua Ging, barulah tuan muda sok keras mereka alias Fan Ling keluar dari persembunyiannya bersama beberapa pengawal dan mengepung Tetua Ging yang sudah berada dalam kondisi terpojok. Berhubung sudah tidak punya banyak cara dan pilihan untuk mempertahankan pil naga mistik Yin dan Yang, Tetua Ging segera mengeluarkan kotak giok tempat pil obat tingkat tinggi itu berada dan berniat menghancurkannya hingga menjadi debu. Dalam pikiran Tetua Ging, jika Mansion Ular Langit tidak bisa mendapatkan pil ini, maka tidak boleh ada pihak lain yang berhak memilikinya. Tepat ketika Tetua Ging hendak menghancurkan kotak giok berikut benda yang ada di dalamnya, tiba-tiba setelah memastikan jika pil naga mistik dalam kondisi baik-baik saja, Fan Lo pun menyerahkan benda berharga itu kepada putranya dan meminta Fan Ling kembali lebih dulu ke markas sekte sementara dia akan tetap di sini meladeni kemarahan Tetua Ging yang sepertinya akan meledak beberapa saat lagi. Dan benar saja, Tetua Ging benar-benar marah dan tidak terima kelompoknya dirampok sedemikian rupa sehingga memutuskan untuk baku hantam sampai mati dengan Fan Lo hari ini. Shoyan hanya bisa melihat baku hantam antara Tetua Ging dan Fan Lo dengan prihatin. Meskipun kejadian kali ini benar-benar tidak adil bagi Mansion Ular Langit, namun Shoyan juga tidak bisa mengambil resiko untuk melibatkan diri dengan Fan Lo karena masih harus mengikuti Fan Ling demi mendapatkan peta kuno. Singkat cerita, Shoyan pun berhasil mengejar Fan Ling yang bergerak begitu cepat bersama rombongannya dan terus mengamati situasi memikirkan waktu terbaik untuk merebut peta kuno itu dari tangan tuan muda Sekte Darah. Di tengah-tengah pergerakannya, tiba-tiba saja Fan Ling dihentikan oleh laporan salah satu anak buahnya bahwa kelompok makam tengkorak hitam sedang berada tepat di depan mereka.
Anak buah itu menjelaskan jika sepertinya makam tengkorak hitam tidak memiliki keinginan untuk menyerang dan hanya ingin menghapus jejak menuju markas mereka. Mendengar Moarhan sedang berusaha menyembunyikan keberadaan kelompoknya membuat dendam Van Ling kembali bangkit karena masih belum move on setelah dicurangi oleh tuan muda makam tersebut di pelelangan sebelumnya. Masih inget kan? 加快速度，追上黑枯木的人。少宗主，宗主交代过。 Meskipun tetua Sekte Darah sudah mengingatkan jika prioritas utama mereka adalah mengamankan pil naga mistik, Van Ling tetap keras kepala dan memerintahkan murid-murid Sekte Darah untuk melaksanakan perintahnya menangkap makam tengkorak hitam. Berhubung tuan muda sudah ngebet pengen balas dendam, tetua sekte pun tidak punya pilihan selain menurutinya. Sementara itu Yolo berpikir jika saat ini merupakan kesempatan bagus untuk Shoyan dan meminta muridnya memanfaatkan waktu saat Sekte Darah baku hantam, karena toh saat ini Van Lo yang paling menakutkan tidak ada bersama rombongan sektenya. Saat Shoyan berhasil menyusul Van Ling, kelompok makam tengkorak hitam yang dipimpin oleh Moarhan telah berhasil dihabisi, menyisakan Moarhan seorang diri yang masih berusaha kabur dari sergapan keroyokan Van Ling. Meskipun Moarhan sudah mengancam akan membalas dendam, Van Ling sama sekali tidak tertarik mendengarkan omong kosong tuan muda makam tengkorak itu. Dan setelah mendapatkan langkah 3000 petir yang berhasil didapatkan oleh makam tengkorak hitam, Van Ling langsung meminta tetua sektenya segera menghabisi Moarhan. Van Ling tertawa, senang berhasil mendapatkan langkah 3000 petir yang sudah dibayar mahal oleh Moarhan. Rasanya seluruh dendam dan kesesalannya sudah terbalaskan, dan bahkan dia mendapatkan teknik bertarung tingkat bumi yang bahkan bisa membantunya melawan praktisi ranah doang. Di sisi lain, Shoyan hanya melihat perbuatan kejam Van Ling dalam diam, hingga tiba-tiba saja Van Ling melemparkan senjatanya ke tempat Shoyan berada dan menandakan bahwa tuan muda Sekte Darah itu sebenarnya sudah mengetahui jika ada orang yang membutuhkan rombongannya sejak lama. 看了这么久，现在轮到你了。 Ayo, akhirnya Shoyan pun terlibat konfrontasi langsung dengan tuan muda sok keras Van Ling. Udah gak sabar nih buat ngeliat baku hantam antara Shoyan sama Van Ling di minggu depan. Apakah Shoyan berhasil ngasih paham ke tuan muda yang kejam dan sok keras itu? Nantikan terus update pembahasan alur cerita BTTH Season 5 hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.